Pertanyaan besar kita pada hari ini yaitu apakah globalisasi benar-benar membawa kemakmuran untuk semua orang atau hanya segelintir orang saja? Globalisasi kini hadir di sekitar kita, dari barang impor yang murah, aplikasi belanja online, hingga turis mancanegara. Tetapi, apakah semua ini memberi manfaat yang merata? Globalisasi membawa banyak sisi terang. Pertama, perdagangan internasional. Indonesia bisa mengekspor kelapa sawit, batu bara, dan nikel ke pasar global. Pada tahun 2023, nilai ekspor kita mencapai lebih dari 258 miliar dolar. Itu artinya, globalisasi memberi devisa besar untuk negara. Kedua, investasi asing atau Foreign Direct Investment tahun 2022. Realisasi FDI di Indonesia mencapai 654,4 triliun sebagai yen besar masuk ke sektor industri logam dasar, energi terbarukan, dan transportasi. Contohnya pembangunan smelter nikel di Sulawesi yang memperkuat hilirisasi. Malaysia juga menjadi contoh sukses karena mereka berhasil mengembangkan sektor elektronik berkat investasi asing. Ketiga, globalisasi mempercepat perkembangan ekonomi digital. Nilai ekonomi digital di Indonesia sudah 82 miliar dolar di tahun 2023. Diproyeksikan melonjak jadi 368 miliar dolar pada 2030. UMKM bisa memperluas pasar lewat e-commerce dan produk lokal bahkan bisa dijual ke Amerika dan Eropa. Ini bukti nyata bahwa teknologi global bisa memperdaya lokal. Jangan lupa pariwisata. Pada tahun 2023, Indonesia kedatangan lebih dari 11 juta wisatawan mancanegara, yang dimana mereka tidak hanya menambah devisa, tapi juga membuka lapangan kerja di hotel, transportasi, dan ekonomi kreatif. Kalau kita bandingkan, Thailand lebih agresif dalam promosi pariwisata, yang dimana Indonesia punya potensi yang sebenarnya tuh sama besarnya. Baiklah, yang terakhir yaitu industri kreatif, seperti batik, musik, film, hingga fashion di Indonesia makin dikenal di dunia. Contohnya, musisi Rich Brian dan tren mode fashion. Industri kreatif ini bukan hanya soal ekonomi saja, tetapi juga diplomasi budaya. Lewat karyanya, Indonesia bisa memperkuat citra positifnya di dunia. Meski banyak sisi terang, globalisasi juga membawa sisi gelap. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang stabil, di angka 5% per tahun. Tapi, pertumbuhan ini tidak selalu merata. Rasio Gini kita masih 0,388, yang dimana hal ini menunjukkan antara si kaya dan si miskin tetap tinggi. Data bahkan menunjukkan bahwa 100% orang kaya menguasai 40% pendapatan nasional. Selain itu, UMKM lokal sering kalah saing dengan produk impor murah. Barang dari Tiongkok seperti tekstil, mainan, dan peralatan rumah tangga lebih murah dan gencar promosinya. Akhirnya banyak UMKM kesulitan bertahan. Joseph Stiglitz dalam bukunya Globalization and its Discounts sudah mengingatkan bahwa globalisasi sering hanya menguntungkan pihak bermodal besar. Ketimpangan juga terlihat antar wilayah, yang dimana Pulau Jawa menyumbang 57% PDB nasional, sementara Maluku dan Papua hanya 2,5%. Infrastruktur digital pun timpang, penetrasi internet di Jawa ada 82%, lalu sementara di Maluku Papua ada 52%. Wallerstein menjelaskan fenomena ini lewat teori sistem dunia, ada pusat pertumbuhan, ada daerah pinggiran yang terpinggirkan. Nah, belum lagi masalah eksploitasi sumber daya alam. Tambang nikel di Sulawesi memang membuka banyak sekali lapangan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Ini juga mirip dengan apa yang terjadi di Kongo dan Nigeria. Pertumbuhan jangka pendek harus berhadapan dengan kerusakan jangka panjang. Dan jangan lupakan budaya konsumtif. Hasil survei 2023 menunjukkan bahwa 64% generasi muda Indonesia lebih memilih produk luar negeri untuk elektronik dan fashion. Arus budaya global membuat gaya hidup konsumtif semakin kuat, bahkan bisa melemahkan daya saing produk dalam negeri. Studi kasus Indonesia menunjukkan dua sisi globalisasi berjalan berdampingan. Digitalisasi lewat e-commerce membuat 21 juta UMKM terhubung dengan ekosistem digital.
Tapi bersamaan dengan itu, produk impor murah dari Tiongkok membanjiri pasar online, membuat UMKM lokal makin kesulitan bertahan. Investasi asing di sektor nikel juga begitu, yang dimana hilirisasi nikel di Sulawesi membuka peluang kerja dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kendaraan listrik global. Yang dimana di balik itu ada masalah lingkungan, konflik agraria, dan rasa ketidakadilan dari masyarakat lokal. Ini menegaskan bahwa globalisasi bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Nah, dari semua yang kita bahas, jelas bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena ambivalen. Ia membawa pertumbuhan, tetapi juga bisa memperlebar ketidakadilan. Dengan kata lain, globalisasi adalah pedang bermata dua. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi pasar konsumtif atau justru mampu memanfaatkan globalisasi untuk kemajuan bersama? Solusinya, kebijakan nasional harus fokus memperkuat UMKM, memeratakan pembangunan antar wilayah, dan memastikan investasi asing tidak merusak lingkungan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, globalisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan, tapi juga pemerataan kesejahteraan. Saya Anindya Azahra dengan NIM 0704 1382 32 8176. Saya di sini berkontribusi pada bagian pembukaan dan sisi negatif dari globalisasi. Saya Chelsea Putri Lestari, NIM 0741382328 berkontribusi pada materi sisi positif dan studi kasus. Saya Ananda Rizky Zafira dengan NIM 07041382328175 berkontribusi pada penjelasan sisi positif dan studi kasus. Saya Jessica Karani dengan NIM 07041382328188 dengan berkontribusi pada penjelasan sisi negatif serta kesimpulan.